Masuk neraka karena kebaikan, karena merasa paling mulia, orang lain hina. Ya. Sebagian ulama berkata, bila orang taubat dari satu dosa, maka Allah menukar menjadi kebaikan. Firman Allah Quran surah Al-Furqan ayat 70, maka itu kejahatan mereka diganti oleh dengan kebaikan, kebajikan. Makanya ketika kita buat maksiat banyak, bergelimang dengan dosa, tobat, itu terhapus dari nol lagi. Seperti kayak ngisi minyak di bensin, pom bensin, dari nol ya Pak. Kita nggak ada dosanya, seperti kayak bayi yang baru dilahirkan, nggak ada dosa. Kalau kita bertobat, tobat nasuha. Tapi kalau buat dosa, tertitik nota 1 dapat dosa. Tobat, ya maksiat tobat, maksiat tobat. Ya nggak apa-apa, tapi jangan diniatkan. Karena nggak ada orang yang nggak punya dosa kecuali Nabi, betul? Ya kan Bu? Hanya Nabi yang nggak punya dosa. Tapi juga jangan diniatkan Allah murka, kalau ini tobat maling mangga, besok maling lagi lah, jangan ya. Nauzubillah, sebelum tobat dicabut nyawanya sama Allah. Ayo, gimana itu? Mati dalam keadaan bersimbah dosa, dalam keadaan maling mangga. Ya, Allah sangat murka itu. Kalau kita tergelincir buat maksiat dan dosa, itu dia. Namanya nggak ada kita niatkan, ya kan? Nah, itu ya. Yang penting udah doa maksiat. Saya bilang juga sama Pak Jipalan kemarin, kayak sebuah lagu itu kan, jatuh bangun aku mengejarmu, mengejar Allah, jatuh bangun, maksiat tobat, maksiat tobat, buat maksiat tobat. Sampai kapan? Dalam kitab Al-Hikam nanti Allah akan mengarahkan hati kita untuk terus taat kepada Allah. Kita nggak buat dosa lagi, ya. Jangan putus asa. Ustaz, capek aku Ustaz buat taat, nanti aku buat dosa lagi. Udahlah Ustaz, aku nggak mau taat lagi lah, nggak mau sholat lagi lah. Nggak boleh seperti itu, ya. Ya nggak boleh seperti itu nggak baik. Tidak putus asa atas rahmat Allah. Rahmat Allah kan lebih besar ketimbang murkanya, betul? Ya. Kemudian berikutnya yang terakhir, orang-orang yang selalu mengingat Allah walaupun mereka berbuat dosa, dosa mereka menjadi kebaikan. Tengok nih, masya Allah. Tengok nih Bu. Kata 5. Orang-orang yang selalu mengingat Allah, yang sudah mengenal Allah, walaupun mereka berbuat dosa, dosa mereka menjadi kebaikan. Kenapa bisa begitu? Ketika buat dosa, mereka tobat. Kan tobat menjadi kebaikan. Tobat kan kebaikan. Kan dapat pahala kita. Istighfar. Ya kan? Istighfar. Itu kan zikir itu. Astagfirullahaladzim. Ingat Allah kan dapat pahala. Maka jangan kayak udah mau mati ya, kayak udah gimana kali ketika buat dosa. Ya, kalau berlebihan pun kita akan putus asa jadinya. Ustaz, aku mati nih, aku berdosa Ustaz. Ya tinggal lagi juga jangan disepelekan. Mencuri udah biasa aja, berzina nauzubillah udah biasa aja, juga nggak boleh begitu kali, gitu. Dan kalaupun buat dosa juga jangan sampai kayak mau mati, seolah-olah macam mau kayak kiamat. Nanti akibatnya jadi putus asa jadinya. Jadi nggak bangkit untuk taat lagi. Memang perlu kita menyesali, kita menangis, perlu seperti itu, bahkan harus ya tobat nasuha. Ya, usahakan menangis ketika kita buat maksiat dan dosa. Tapi jangan sampai kita nggak semangat lagi untuk taat, untuk bangkit gara-gara kita nangis sejadi-jadinya. Ya. Kemudian yang terakhir, cara agar menjadi orang yang mukasab atau yang dibukakan diterangi mata hatinya oleh Allah ada 3. Yang pertama, mengurangi urusan duniawi. Nah, inilah kata Imam, jangan terlalu cinta. Boleh cinta anak, pangkat, jabatan, istri, suami boleh, tapi jangan terlalu. Makan terlalu banyak kan efeknya buruk, betul. Tidur terlalu banyak efeknya buruk, betul. Terlalu cinta kepada istri, anak, pangkat, jabatan, dunia ini, itu yang bahaya. Ya. Agar itu nih kata Imam, mengurangi urusan duniawi, jangan cinta kepada duniawi, istri, anak, pangkat, jabatan. Agar ada ruang untuk cahaya Allah masuk ke hati. Tengok itu Bu, kalau hati dipenuhi dengan cinta kepada dunia beserta isinya, cahaya Allah kan nggak bisa masuk lagi. Bu, ini untuk mendekati paham. Ini gelas sudah terisi penuh dengan air. Kalau diisi air lagi bisa nggak? Limpah. Tumpah, nggak bisa.
Ini gelasnya ibaratkan hati. Kalau hati kita udah penuh dengan cinta kepada dunia serta isinya, terlalu cinta kepada istri, anak, pangkat, jabatan, maka cahaya Allah, cahaya ma'rifatullah, cahaya mengenal Allah, cahaya iman, cahaya ihsan, cahaya tauhid, itu nggak bisa masuk lagi karena udah penuh dengan cinta dunia serta isinya. Makanya kasihlah ruang. Boleh cinta kepada anak, tapi jangan berlebihan. Boleh cinta kepada istri, kepada harta, pangkat, jabatan, tapi jangan berlebihan. Sekedarnya. Adapun mesti full adalah cinta kepada Allah, cinta kepada akhirat, cinta kepada ketaatan, cinta kepada majelis taklim. Ya Bu ya, sama-sama kita Ibu ya. Insya Allah bilang Bu, insya Allah ya. Alhamdulillah. Ustaz juga masih belajar loh Bu, bukan udah hebat kali. Sama kita belajar ini, ya sama kita masih mujahadah dan riyadhah ya. Mudah-mudahan kita bertemu di surganya Allah ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Dan ketemu Allah. Ibu pingin nggak ketemu sama Allah? Pingin kan? Pingin nggak mau ketemu sama Allah melihat wajah Allah? Pingin kan? Nah kata Allah, kata Nabi, kita akan melihat wajahnya. Tapi bagi orang yang sudah mengenal Allah di dunia, ingat itu Bu. Kalau di dunia kita nggak dekat kepada Allah, kita nggak mengenal Allah, jangan harap di surga kita bisa melihat dengan mata zahir, dengan mata hati melihat Allah. Itu ulama-ulama tasawuf mengatakan, ya. Coba, nggak rindu Ibu, nggak rindu kita. Setiap detik kita ingat Dia, kita sebut Dia Allah, Allah, Allah. Hanya hati yang beku, yang keras, yang kotor, yang nggak rindu, yang nggak pingin. Masya Allah, sampai meneteskan air mata di keheningan malam kita sholat tahajud. Ya Allah, 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 la ilaha illallah. Setiap saat kita sebut namanya, kita ingat. Nggak rindu kita ingin jumpa sama Nabi aja rindu, pingin kan? Ada orang yang bisa berjumpa dalam mimpi karena bersihnya hatinya. Nah kita. Kemudian berikutnya, 2, berbanyak zikir dan tafakur. Yang ketiga, dekat dengan ulama yang soleh. Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahui. Jam 6 lewat 30. Jadi kalau hikmahnya, kata Imam Ibnu Athaillah, semoga Allah merahmati dan meridainya. Lihat lagi Bu, kalau hikmahnya, alam semuanya adalah gelap gulita, dan bahwasanya yang meneranginya ialah kewujudan Allah pada alam itu sendiri. Jadi alam ini pada hakikatnya sebenarnya ini gelap ini. Masjid ini gelap ini sebenarnya. Yang menerangi bukan lampu, karena ada lampu nggak terang, ada kan? Yang menerangi itu adalah Allah yang menerangi. Allah yang memberikan cahaya kepada lampu. Alam ini bisa terang karena Allah yang menerangi. Ya, Allah kasih matahari. Bukan matahari yang membuat terang, tapi Allah yang menerangi matahari. Allah yang menciptakan matahari bisa terang. Allah yang menerangkan alam ini. Ini semuanya perbuatan Allah. Mata hati kita mesti melihat ke sana. Kalau enggak, kita enggak akan semakin dekat dan mengenal Allah. Ya. Kemudian berikutnya, kalau hikmahnya, barang siapa melihat alam, kata Al-Imam, barang siapa yang melihat alam tapi tidak menyaksikan pada alam di dalamnya, di hadapannya, sebelum atau sudahnya, maka sulit baginya mencapai perwujudan cahaya. Kalau mata zahir kita, Bu, mata zahir kita ini yang di kepala ini hanya melihat alam ini saja, nih, saya lihat ya, hanya melihat gunung saja, tapi mata hati kita tidak melihat, tidak merasakan gunung yang kita lihat itu semua itu adalah ciptaan Allah. Kehendak Allah itu gunung ada. Allah yang mengadakan keindahannya, keelokannya itu Allah yang buat. Ya, kalau hati kita tidak merasakan demikian, maka Allah tidak akan memberikan cahayanya ke dalam hati kita. Ini tadi sulit baginya mencapai perwujudan cahaya. Udah, dan dia terhalang dari cahaya ma'rifat oleh benda-benda alam. Jadi cahaya tauhid, cahaya ma'rifatullah, cahaya mengenal Allah, cahaya ihsan,
percaya, iman itu nggak akan Allah kasih ke dalam hati kita. Kenapa? Karena hati kita ini terhijab, terdinding, banyak maksiat dan dosa. Karena hanya mata zahir aja melihat alam, mata hati kita tidak bisa melihat alam itu Allah yang menjadikan, Allah yang menerangi. Pada hakikatnya nasi bukan nasi yang mengenyangkan, tapi Allah yang membuat kenyang. Kalau kita merasakan hanya nasi yang mengenyangkan, kita nggak akan bisa kenyang-kenyang. Ibu kalau makan kok sampai 3 piring, karena dia merasakan bukan nasi yang mengenyangkan, tapi karena dia merasakan bukan Allah yang mengenyangkan, tapi nasi yang mengenyangkan, dan dia tidak akan bisa benar bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, boleh kita diskusikan. Yang masih jam 6 lewat 35. Alhamdulillah. Nikmat nggak? Oh, nikmat ya. Tenang hati ini ya. Ibu senyum kan. Baik, kalau nggak ada kita doa ya Bu ya. Nah, di bagi yang belum dapat hikmah yang ke-16 silakan ya, diambil ke depan ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yakfi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan keberkahan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya, dan keberkahan kemuliaan Syekh Muhammad Al-Zainal, dan keberkahan kemuliaan Syekh Imam Ibnu Athaillah serta dengan ilahi subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ampuni ya Allah dosa orang tua kami, ampuni sebesar apapun dosa mereka. Terima amal ibadah mereka, terima tobat mereka, kasihanilah mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami telah mendahului kami, jauhkan mereka dari siksa kubur, jadikan kuburan mereka taman-taman surga, tempatkan mereka di surga sebagai surga ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa dan maksiat kami ya Allah. Ampuni sebesar apapun masa lalu kami, terima amal ibadah kami, terima tobat kami, kasihanilah kami ya Allah. Murahkan rezeki kami dan berkati, mudahkan urusan kami dan berkati, panjangkan umur kami dan berkati ya Allah. Ya Allah ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, jadikan anak-anak kami yang saleh dan salehah, jangan kami dari musibah dan bala bencana ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, tuntun hati kami agar bisa istiqomah di jalan, agar bisa selalu mengingat, agar bisa selalu berselawat kepada Rasulullah ya Allah. Ya Allah, mohonlah ya Allah, bila di antara kami, keluarga kami, jemaah ini, saudara kami ada yang sakit, mohon ya Allah sembuhkan penyakitnya ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Bila ada yang mendapat musibah dan kesulitan hidup, mohon ya Allah, mudahkan ya Allah, angkat musibah kesulitannya ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, mohon ya Allah, jangan kau hijab hati kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, buat hati kami bisa mengenalmu, dekat kepadamu, dekat akhirat ya Allah, mengingatmu dan mengingat akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati